Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami bakal mempresentasikan matkul sistem pendukung keputusan. Oke, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami ini. Oke, let's meet our team. Yang pertama itu ada Brian Fabian Ali. Halo Brian. Halo, kenalin nama aku Brian Fabian Ali, Ibu bisa dipanggil Brian, Rian, atau Ali. Di sini nomor induk mahasiswaku di 120 501 12938. Oke, salam kenal Brian. Next itu ada Vito Nardian. Halo Vito. Halo, perkenalkan nama aku Peter Nardian dengan NIM 12050113994. Halo semua. Oke, hai. Next itu yang ketiga ada Fitri Syafnur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Syafnur, NIM aku 120501 20501. Salam kenal semuanya. Oke, next yang ketiga itu ada Muhammad Jihad Al-Faruqi. Halo Jihad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jihad Al-Faruqi dengan NIM 12050112139. Oke, that's all our team. So, nggak perlu memperpanjang mukadimah. Next, aku akan bacakan topik lain dari presentasi kami hari ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang grup support system yang akan dipresentasikan oleh Jihad. Yang kemudian yang kedua itu ada hybrid support system yang akan dijelaskan oleh Brian. Yang ketiga itu ada knowledge management system yang akan dipresentasikan oleh Vito. Dan yang terakhir itu ada summary and closing atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fitri. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasan yang pertama nih, yaitu group support system yang akan dijelaskan oleh Jihad. Oke, kepada Jihad, silakan. Baiklah, izin. Saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian Group Support Decision System. Nah, GDSS atau sistem pendukung keputusan ini adalah sistem berbasis komputer interaktif yang merupakan fasilitas solusi dari masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur oleh sekelompok pengambil keputusan. Lanjut. Karakteristik utama dari SPKK ini sendiri, yang pertama dia memiliki tujuan untuk mendukung proses pengambil keputusan secara kelompok dengan memberikan subproses otomatis menggunakan alat teknologi informasi itu sendiri. Lalu yang kedua, karakteristiknya dia itu dirancang khusus sebagai sistem informasi, tidak hanya konfigurasi komponen sistem yang sudah ada. SPKK dapat dirancang untuk menyelesaikan satu jenis masalah atau berbagai keputusan organisasional tingkat kelompok. Yang ketiga karakteristiknya, SPKK mendorong pembentukan ide, mendorong resolusi konflik, dan kebebasan berekspresi. SPKK ini berisi bangunan mekanisme yang mencegah pengembangan perilaku kelompok yang negatif. Sehingga seperti contohnya ada konflik destruktif, miskomunikasi, dan yang lain-lain. Lanjut. Nah, apa sih perbedaan dari decision support system dengan group decision support system? Kalau decision support system ini sendiri, dia hanya membantu manajer untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah semi terstruktur. Juga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Dia hanya di cakupan wilayah manajer saja. Sedangkan kalau group decision support system bisa berlaku atau diterapkan ke berbagai situasi keputusan. Kelompok yang meliputi panel review, task force meeting, eksekutif atau dewan, pekerja jarak jauh, dan sebagainya. Aktivitas dasar yang terjadi di kelompok manapun yang memerlukan dukungan yang berdasarkan komputer adalah pemanggilan informasi,
pembagian informasi, dan penggunaan informasi. Lanjut, ini merupakan jurnal Resti dengan Sinta 2 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk Penentuan Lokasi Usaha menggunakan metode Fuzzy, Shaw, dan Borda. Nah, ini merupakan contoh yang kami ambil untuk jurnal Restinya. Yang pertama, dia menggunakan metode logika Fuzzy. Dalam logika Fuzzy, memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Artinya bisa saja suatu keadaan mempunyai dua nilai, ya dan tidak, benar dan salah, atau baik dan buruk, secara bersamaan. Namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang dimiliki oleh si logika Fuzzy ini sendiri. Lalu metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu SAW, atau Simple Additive Weighting. Konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Lalu metode ketiga yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Borda. Metode Borda sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan peringkat atau urutan keputusan yang akan dipilih oleh sistem itu sendiri. Metode Borda digunakan dalam pengambilan keputusan berkelompok untuk mengurutkan kandidat berdasarkan pilihan dari setiap pengambil keputusan. Nah, area of focus atau kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa dengan metode Fuzzy, Shaw, Borda, suatu SPKK berkelompok dengan input atau masukan berupa bahasa alami atau linguistik bisa dilakukan. Itu hasil kesimpulannya. Sehingga bahasa alami yang berupa persepsi manusia sangat, cukup, agak, atau kurang bisa dirubah menjadi nilai keanggotaan Fuzzy yang bisa diproses melalui metode berikutnya. Jadi setelah di Fuzzy, maka dia akan masuk ke metode berikutnya yaitu SAW. Dengan metode SAW ini, nilai keanggotaan Fuzzy diproses dengan memperhatikan bobot benefit dan cost dari setiap kriteria penilaian yang ada. Di mana setelah diproses di metode SAW ini akan menghasilkan peringkat atau urutan alternatif untuk setiap pengambilan keputusan, decision maker. Dan untuk menggabungkan beberapa hasil penilaian akhir SAW dari setiap decision maker, kita membutuhkan metode yang terakhir ini, metode Borda. Selanjutnya yaitu hybrid support system. Saya akan dijelaskan oleh Brian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you very much Buat Jihad yang udah menjelaskan tentang grup decision support system. Oke, next kita masuk ke topik selanjutnya yaitu hybrid support system yang akan dijelaskan oleh Brian. Silakan Brian. Oke, terima kasih Fitri memberi kesempatan untuk aku jelasin hybrid support system. Oke, yang kita masuk pada penjelasan yang kedua itu hybrid support system. Apa sih hybrid support system itu? Nah, hybrid support system itu suatu DSS atau decision support system yang dapat menggunakan satu metode saja dalam bangun sistemnya. Namun, sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan saat ini, telah banyak dari pembangunan sistem DSS menggunakan penggabungan dua metode. Bahkan ada juga yang menggunakan 3 metode sekaligus. DSS yang dihasilkan tersebut dinamakan dengan hybrid DSS. Jadi dia menggabungkan dari 2 metode itu menjadi satu hasil gitu. Itulah yang kita namakan dengan hybrid gitu. Penggabungan metode pada DSS dilakukan dengan tujuan agar keputusan yang dihasilkan menjadi sangat baik dan benar-benar dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Oke, next. Nah, dalam penelitian ini dilakukan pembuatan sistem pendukung keputusan hybrid atau hybrid SPK atau hybrid decision support system, yang mana itu menggabungkan dua buah metode yang telah banyak digunakan untuk membangun DSS, yaitu yang pertama itu ada metode Analytical Hierarchy Process atau AHP,
Yang kedua itu ada metode simple additive weighting atau SAW. Nah, untuk yang menjadi acuan kami atau referensi kami dalam pembahasan dua metode ini, kami mengambil jurnal yang telah terakreditasi Sinta peringkat 2, yang dimana kami mengambil judul Analisis Hybrid DSS untuk menentukan lokasi wisata terbaik. Oke, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode AHP, dan yang kedua itu metode SAW. Yang pertama, metode AHP digunakan untuk melakukan perhitungan dalam menentukan nilai prioritas masing-masing kriteria yang digunakan dalam DSS. Yang kedua, sedangkan metode SAW digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dengan menggunakan nilai hasil perhitungan prioritas pada metode AHP berdasarkan dengan data yang telah terkumpul di lapangan. Daerah Mande merupakan daerah atau kawasan tempat wisata unggulan di Sumatera Barat. Terdapat 10 objek wisata yang berada di daerah Mande yang merupakan alternatif pilihan dalam DSS ini yang dapat dilihat pada tabel di samping. Jadi, ada 10 lokasi wisata yang terletak di daerah Mande, yang dimana yang pertama itu ada Puncak Mande, dan yang terakhir itu ada di Pulau Siranda. Untuk masing-masing lokasi wisata ini akan kita beri kode dari A1 sampai A10, gitu. Ya, silakan. Lanjut. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data dengan metode AHP dan SAW, maka langkah awalnya itu kita menentukan kriteria pemilihan dan alternatif keputusan. Nah, tadi kita sudah menentukan lokasi wisatanya. Kemudian yang harus kita tentukan adalah kriteria pemilihannya. Kriteria pemilihannya itu terbagi menjadi 8 nih. Dari jumlah kamar, jumlah tempat duduk, jumlah wahana hiburan, luas parkir pun menjadi kriteria juga. Kemudian lalu lintas jalan darat, biaya menginapnya, biaya makan, dan yang terakhir itu ada di biaya karcis. Nah, masing-masing ini akan kita beri kode, yaitu dari kode C1 sampai kode C8. Next. Nah, dari hasil perhitungannya, kita langsung mendapatkan nih, dari hasil perhitungan AHP dan hasil perhitungan SAW. Dari perhitungan AHP itu kriteria, itu jumlah kamar menjadi prioritas pertama nih, menjadi pertimbangan para wisatawan untuk datang ke suatu lokasi wisata daerah gitu. Jadi rata-rata para pengunjung itu pasti hal pertama yang bakal mereka lihat itu adalah jumlah kamarnya. Karena mungkin para keluarga kan membawa anggota-anggota keluarga kan ramai gitu. Jadi dia mencari tempat yang nyaman gitu untuk mereka beristirahat gitu. Dan dari perhitungan hasil SAW itu lokasinya itu para pengunjung itu dari penilaiannya tertarik di Manjunto Beach karena di sini dia memiliki nilai penilaian paling tinggi nih 0,895. Dan sedangkan yang paling terendah itu ada di Pulau Marak dengan nilai 0,417. Oke, next. Nah, ini hasil perhitungan metode AHP-nya. Berdasarkan hasil perhitungan metode AHP, dapat diketahui bahwa prioritas atau bobot pada masing-masing kriteria yang telah ditentukan dari yang tertinggi dapat dilihat pada tabel. Seperti sebelumnya kan dapat kita lihat tuh, bahwa yang menjadi pertimbangan itu dalam kriteria itu adalah jumlah kamar atau penginapannya. Dan di pada tabel berarti yang tertinggi adalah C1. Oke, next. Nah, kemudian itu ada perhitungan metode SAW. Dengan menggunakan rumus metode SAW, yaitu mengalihkan setiap prioritas atau bobot kriteria dengan data yang terkumpul di lapangan, yang mana data tersebut harus dalam bentuk angka. Apabila data tersebut belum terbentuk dalam angka nih, maka kita harus mengkonversinya terlebih dahulu nih dalam bentuk angka sehingga dapat dilakukan perhitungan. Karena di dalam pencarian metode SAW ini, angka itu sangat penting. Karena pengaliannya itu berdasarkan data-data yang telah kita dapatkan gitu. Sehingga pada tabel itu kita bisa lihat ya, tahapan-tahapannya itu kita bakal tahu dan secara jelas gitu, kemanakah larinya perhitungan tersebut. Dan di sini perhitungan itu yang tertinggi dapat kita lihat di 0,895. Nah itu. Oke. Dan untuk summary-nya atau kesimpulannya, hasil analisa dalam penelitian ini menghasilkan rekomendasi lokasi wisata terbaik adalah alternatif terbaik, yaitu alternatif 3 atau A3 dengan nilai 0,895, yaitu lokasi wisata Manjunto Beach.
Dengan diketahuinya rekomendasi alternatif lokasi wisata tersebut, daerah Mandi membuat wisatawan tertarik nih dan penasaran untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut, sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut meningkat. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, maka dapat meningkatkan jumlah pendapatan pemilik lokasi wisata maupun masyarakat sekitar, gitu. Oke. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari aku mengenai hybrid support system, dan terima kasih atas teman-teman juga. Kalau mau bertanya, kita bisa mundur-mundur lagi sih, bisa tanya-tanya gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan dikembalikan kepada Fitri, silakan. Oke, terima kasih Brian atas penjelasan tentang topik hybrid support system. Oke, next kita bakalan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu knowledge management system yang akan dijelaskan oleh Vito. Pada Vito dipersilakan. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya berbicara. Nah, selanjutnya itu materi knowledge management system. Nah, apa sih knowledge management system ini? Jadi, knowledge management system ini merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Harapannya semua pihak di dalam organisasi bisa memahami pengetahuan mengenai operasi atau bisnis organisasi dengan baik. Dengan demikian, bisnis akan terus berjalan dan berkesinambungan. Nah, ada 3 komponen dalam knowledge management system ini. Yang pertama ialah people atau orang, lalu proses, yang ketiga teknologi. Nah, people ini yang dimaksud merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mengelola sistem tersebut serta berkomitmen pada proses yang melibatkan pengetahuan untuk organisasi. Lalu yang kedua itu proses. Proses memastikan implementasi dari knowledge management system berjalan dengan semestinya dengan cara menjelaskan prinsip, strategi, praktik, dan proses. Lalu yang ketiga ialah teknologi. Teknologi ini adalah media knowledge management system yang memerlukan orang berkompeten untuk mengurusnya. Dalam proses implementasi diperlukan beragam alat untuk memfasilitasi komunikasi, content management, dan serta kolaborasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung knowledge capture, dissemination, sharing, dan application. Teknologi berperan sebagai peran pendukung yang mendorong people melakukan tugasnya. Nah, ada 4 manfaat knowledge management system ini. Yang pertama adalah dapat menghemat biaya dan waktu. Yang kedua, menambah aset pengetahuan. Yang ketiga, perusahaan lebih mudah beradaptasi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Nah, dari sini kami mengambil contoh jurnal dengan judul penerapan knowledge management system pada perusahaan otomotif dengan studi kasus PT Aslido Jaya Mobilindo. Nah, jurnal ini kami ambil dari peringkat 3 Sinta. Nah, sebelumnya PT Aslido Jaya Mobilindo ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, khususnya penjualan dan servis mobil memiliki 15 cabang. Dengan banyaknya cabang tentu memiliki masalah yang berbeda-beda. Setiap harinya khusus divisi IT selalu menerima masalah dari cabang baik dari sisi software maupun hardware. Setiap menangani masalah selalu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penanganan karena tidak adanya pendokumentasian atau aplikasi yang mampu menampung solusi-solusi dari masalah yang ada. Nah, rangkaian konsep intinya dari jurnal ini adalah pertama latar belakangnya itu lamanya menemukan solusi yang dihadapi. Yang kedua itu identifikasi masalah, waktunya terbuang untuk menyelesaikan masalah yang sudah pernah ada sebelumnya. Sedangkan divisi IT itu untuk memaksimalkan waktu untuk menangani suatu masalah. Lalu masalahnya tuh staff IT membutuhkan cukup banyak waktu untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Yang hipotesis yang didapat itu diduga sistem knowledge management system dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para staf PT Aslindo Jaya Mobilindo. Yang kelima itu teorinya,
mencapai referensi mengenai knowledge management system dan perancangan sistem serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keenam, tujuannya itu untuk menaingi masalah dengan cepat dan tepat dengan membangun knowledge management system pada PT Asrido Jaya Molindo. Yang ketujuh, metodologinya itu melakukan pemecahan masalah dengan langkah-langkah untuk merancang sistem informasi KMS. Yang ke-8, data dan sumber data, melakukan wawancara dan kuesioner pada divisi IT PT Asrido Jaya Molindo. Dan ke-9 ialah analisis, pengolahan skor data, dan pengujian hipotesis. Nah, dari kerangka konsep yang dibuat sebelumnya itu dapat hasil penelitiannya itu secara fungsional, dapat diakses oleh eksekutif dan staf. Yang kedua, masukkan knowledge ke dalam sistem. Yang ketiga, menampilkan knowledge yang ada. Yang keempat, memberikan komentar pada knowledge yang dilihat. Yang kelima, dapat melakukan chatting dalam suatu grup. Yang keenam, melakukan private chat antar user. Yang ketujuh, mengirimkan email antar user. Yang ke-8, adanya menu setting user. Yang ke-9, adanya menu setting roles. Dan ke-10, adanya menu profil. Dan secara non-fungsional, yang pertama itu menampilkan halaman login. Yang kedua, menampilkan guide atau petunjuk. Yang ketiga, mudah dalam pengoperasiannya. Yang keempat, menampilkan pesan jika salah penginputan. Yang kelima, menggunakan ASP.NET dalam perancangan aplikasi. Yang keenam, menggunakan bahasa pemrograman checkrest. Yang ketujuh, diberikan keamanan yang cukup untuk aplikasi yang dibuat. Yang ke-8, menggunakan MySQL Server untuk database-nya. Yang ke-9, menampilkan tampilan sederhana dan user friendly. Yang ke-10, menggunakan web server IIS. Nah, dalam metode pengembangan sistem ini menggunakan RAD atau pengembangan aplikasi cepat adalah pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi metode pengembangan serta perangkat lunak. Menurut Agustinus, pada tahun 2002, aplikasi development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem dengan waktu yang relatif singkat. Nah, untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari. Akan tapi dengan adanya RAD, maka bisa 180 hari itu menjadi 30 sampai 90 hari. Terdapat 3 fase dalam model pengembangan RAD. Yang pertama itulah recruitment planning atau perencanaan persyarat. Yang kedua design workshop. Yang ketiga implementasi atau penerapan dalam waktu 30 sampai 90 hari. Lalu dengan menggunakan RAD mendapat beberapa tujuan berikut seperti yang pertama, memungkinkan terjadi kesalahan yang kecil. Lalu yang kedua, tingkat kepuasan konsumen yang tertinggi karena kebutuhan-kebutuhan sekunder dari konsumen harus dikorbankan supaya suatu sistem dapat diselesaikan sesuai jadwal. Nah, lalu metode pengembangan sistem ini menggunakan forum group discussion yang dimana menurut Hort pada tahun 1995, fokus group discussion adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan yang ada pada individu mengenai persepsi individu itu tentang suatu hal. Yang kedua itu menurut Litosetti pada tahun 2003, fokus group discussion adalah kelompok kecil yang terstruktur dengan partisipan yang telah dipilih dengan dipandu moderator. Fokus group discussion ini untuk tujuan menggali topik yang spesifik dan pandangan dan pengalaman individu melalui interaksi kelompok. Next. Nah, lalu metode pengembangan sistem ini ialah kualitas perangkat lunak yang dihasilkan diuji berdasarkan 4 karakteristik kualitas perangkat lunak model ISO 9126 yaitu functionality, reliability, usability, dan efisiensi dengan menggunakan metode kuesioner. Dengan rumusnya itu persen skor aktual sama dengan skor aktual per skor ideal dikali 100%. Dengan hasil presentasi yang ada di slide, yang dimana batas di bawah 20% diperoleh dari 1/5 dari batas atas 100%. Nah, jadi kesimpulannya tuh dari jurnal ini ialah pertama model analisisnya tuh perancangan dan implementasi perangkat lunak untuk penerapan knowledge management system pada PT Asrindo Jaya Mobilindo
dapat berfungsi untuk menyimpan dan memanfaatkan knowledge yang dimiliki karyawan sehingga mempermudah karyawan dalam menangani suatu permasalahan. Yang kedua, dengan melakukan tahap pengujian seperti FED, ISO 9126, Akinetic, dan Black Box. Selain sesuai dengan kebutuhan sistem, pengujian juga dapat mempercepat kinerja dari sistem itu sendiri dan meminimalisir celah serangan dari luar seperti SQL injection dan sebagainya. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you very much kepada Vito yang sudah menjelaskan tentang knowledge management system. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dari seluruh presentasi ini. Oke, presentasi ini merupakan presentasi tentang mata kuliah sistem pengambilan keputusan, yang mana di SS ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Falisa. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu pengertian di SS karena kita semua udah tahu ya kan. Oke, next saya akan bahas tentang persamaan dari ketiga topik yang udah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama, persamaannya itu ada membantu dalam pengambilan keputusan, yang mana ketiga topik itu merupakan bagian dari DSS. Nah, yang kedua yaitu berbasis teknologi. Yang namanya sistem informasi tentu saja dia berbasis teknologi ya kan, di mana penggunaan teknologi ini sebagai alat bantu dalam menyimpan, mengakses, dan memproses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, dia itu memiliki fungsi kolaborasi, di mana ketiga sistem tadi, yang GSS, HSS, dan KMS itu, dia memungkinkan orang-orang untuk berkumpul atau berkolaborasi bersama nih untuk mengambil keputusan. Yang keempat, yaitu memiliki akses terhadap data, yang mana ketiga sistem tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan data yang tersimpan dalam sistem. Yang kelima yaitu berfokus pada peningkatan kinerja. Karena ketiga topik tadi merupakan bagian dari DSS, yang mana kita tahu bahwa DSS ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, yang lebih akurat dibanding manusia gitu. Karena dia ada menggunakan berbagai algoritma ya kan untuk membantu mengambil keputusan. Nah, yang keenam, dapat digunakan di berbagai bidang. Kayak GSS, HES, dan KMS itu bisa digunakan di berbagai bidang. Meskipun dia bukan bidang teknologi, misalnya baik itu bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, itu dia tadi persamaan dari ketiga topik yang udah kami bahas. Nah, setelah bahas persamaan, tentu pasti ada yang perbedaan kan? Nah, perbedaan dari ketiga topik yang udah kami jelaskan tadi itu, yang pertama untuk HSS, dia itu cuma berfokus pada penggunaan berbagai teknologi atau metode untuk membantu dalam pengambilan keputusannya. Nah, sementara GSS itu dia berfokus pada kolaborasi dalam pengambilan keputusan dalam kelompok. Jadi kalau GSS ini dia bisa untuk kelompok, dia bukan untuk individu gitu. Kalau HSS dia bisa untuk kelompok atau untuk individu. Nah, kalau KMS dia ini berfokus pada pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan untuk meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Nah, dia bisa untuk individu atau untuk organisasi. Namun dia berfokusnya itu pada pengumpulan, penyimpanan, penyebaran pengetahuan. Lebih ke pengetahuannya gitu. Ibaratnya dia kayak kakak beradik gitu sama sistem pakar. Nah, itu dia tadi perbedaan dari ketiga topik yang udah dijelaskan tadi. Next, dalam DSS mungkin akan dijelaskan sedikit nih apa aja metode yang ada di DSS. Yang pertama itu ada metode penilaian kualitatif, yang mana penilaian ini dilakukan dengan kriteria yang tidak memiliki ukuran atau satu yang jelas. Nah, dia nggak jelas nih. Contohnya apa? Kayak penilaian kualitas produk atau kualitas kinerja seseorang dalam organisasi atau saat dia bekerja. Yang kedua itu ada metode penilaian kuantitatif. Nah, ini kebalikan dari si kualitatif tadi, yang mana kriterianya dapat diukur dan dikuantitafikasi. Contohnya itu ada penilaian waktu, keuntungan, waktu, dan jumlah produksi. Nah, yang ketiga itu ada metode penilaian multi kriteria, yang mana dia penggabungan dari dua metode sebelumnya. Jadi, dia itu bisa melakukan penilaian dari semua kriteria tersebut. Nah, contohnya metode yang ada di sini adalah SAW,
yang tadi ada di GSS dan HES, terus ada AHP yang tadi juga digunakan di GSS, terus ada toposis juga merupakan contoh dari metode multi tadi. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, itu metode penilaian probabilistik atau probabilitas. Nah, metode ini membantu memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dari setiap alternatif keputusan. Nah, yang kelima itu ada metode penilaian pemeringkatan, yang mana keputusan itu berdasarkan peringkat atau urutan. Nah, contoh metodenya itu ada Borda yang tadi dipakai di GSS, dan ada contoh lainnya itu Kaplan. Oke, itu tadi penjelasan dari ketiga topik kami. Itu tadi kesimpulannya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.